A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak-kakak, teman-teman di Al-Hilal dan adik-adik semuanya yang kalian sayangi, Kak Aep. Nah, ini Kak Aep ini temennya Kak Toib, ketemu di Lombok kemarin pas gempa di Lombok. Pas Kak Toib ke Lombok, ternyata ada Kak Aep di sana. Masya Allah, Kak Aep ini adalah salah satu pejuang kemanusiaan, ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, adik-adik semua, siapa yang mau selamat dunia dan akhirat angkat tangan. Saya, gitu ya, diaminkan oleh malaikat yang hadir di sini. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat? Saya. Yang angkat tangan dan mengatakan saya diaminkan oleh malaikat. Amin. Nah, kenapa adik-adik kita harus selamat dunia dan akhirat? Gak kedengeran? Oh, emang lo ngomong. Iya, karena dunia itu cuma sebentar. Yang lama di mana? Di akhirat. Tadi Kak Toib naik ke sini, naik Gojek, itu driver Gojeknya ngobrol sama Kak Toib. Karena dia nanya, Kak Toib mau kemana Mas? Katanya. Kak Toib cerita mau ke sini. Tadi dia begini, Mas, ini ngomong-ngomong motivasi, emang motivasi itu penting ya? Kata dia gitu tuh. Akhirnya ngobrol lama, sampai sini ngobrol. Adik-adik semua, Kakak mau nanya, adik-adik punya cita-cita nggak? Punya. Oke. Adik, kamu cita-citanya apa sayang? Pilot. Alhamdulillah, jadi pilot, amin. Baik, kamu cita-citanya apa kalau udah besar? Pemain bola. Wah, pakai Muhammad Salah ya. Oke, kamu jadi apa kalau udah besar? Mau jadi kecil lagi katanya ya. Apa sayang mau jadi apa? Tentara. Tentara, pilot, main bola, tentara. Oke. Baik, pemain bola naik pesawat ketemu tentara ya. Oke. Kamu mau jadi apa sayang? Main bola. Kamu jadi apa nak? Polisi. Mau jadi apa? Tentara. Kamu? Hah? Pemadam kebakaran. Emang kamu udah berharap pada kebakaran? Oh, bukan berharap. Itu tuh kita harus waspada, bukan berharap ya. Jadi kalau adik-adik misalnya, nih kita punya dompet misalnya, adik-adik dompetnya dimasukin ke sini, lalu adik-adik pakai apa tuh? Rantai. Itu bukan adik-adik berharap ada copet ya, bukan. Maksudnya, aduh nanti takutnya ada copet mungkin gitu. Oke, kamu jadi apa sayang? Pemain bola. Oh, kamu? Astronot. Wih, astronot. Astronot itu apa sayang? Yang suka apa sayang? Yang suka keluar angkasa. Kamu suka keluar apa? Keluar angin ya. Kamu jadi apa? Masya Allah. Cita-citanya jadi dokter. Bodoh. Kamu jadi apa? Jadi apa? Oh, ini sebentar jadi-jadian. Jadi apa sayang? Jadi robot. Subhanallah, ada yang cita-cita jadi robot ya? Gak apa-apa, robotnya robot soleh. Apa? Jadi apa ya? Iya. Masya Allah, di antara sekian banyak anak-anak ternyata husnul khotimah. Ini diakhirinya dengan jadi ustaz. Jadi semuanya yang hadir di sini nggak apa-apa cita-citanya itu, tapi jiwanya ustaz. Pilotnya pilot yang soleh. Begitu dia mau menerbangkan pesawat, kepada para penumpang
dipersilakan untuk mengambil air wudhu. Wah, kata penumpang, wow, pilotnya soleh sekali. Lalu kata pilotnya, kepada para penumpang dipersilakan untuk banyak membaca istighfar. Dan di situ udah ada Quran, silakan diambil. Kenapa harus banyak istighfar? Karena kita nggak tahu penerbangan ini apakah sampai mendarat di dunia apa langsung ke akhirat. Maksudnya apa sih langsung ke akhirat? Langsung ke akhirat itu maksudnya adalah, Dek, kalian pernah dengar nggak cerita pesawat terbang yang dia nggak mendarat di dunia tapi ada yang jatuh ke lautan? Pernah dengar itu nggak? Nah itu mereka langsung ke akhirat. Dek, sayang, mati itu kalian ini lagi duduk begini, lakukan terang benderang, tiba-tiba PLN lampunya mati. Begitu lampunya mati, adik-adik biasanya kaget apa enggak? Kaget. Kenapa? Tapi kemungkinan besar semuanya kaget. Kenapa kaget? Karena dia tiba-tiba nggak ngasih tahu dulu, mati, meninggal juga banyak. Tiba-tiba banyak loh orang meninggal dengan tiba-tiba. Karena meninggal itu ada yang tanpa sebab, ada yang karena sakit, ada yang karena bencana alam. Yang tanpa sebab yang seperti apa katoib? Dia lagi diem aja tiba-tiba meninggal. Itu ada. Lagi ceramah ada yang meninggal. Lagi sholat ada. Itu banyak macam-macamnya. Ada orang yang lagi sujud, ternyata pas dibangunin, ya Allah, nggak bangun-bangun. Ternyata dia ketiduran. Ada orang yang lagi sujud lama dibangunin nggak bangun-bangun, ternyata dia meninggal. Itu ada. Ada juga orang, kalian pernah lihat video? Itu seorang imam, dia imam masjid, dia masuk masjid banyak anak kecil, dia bagi permen anak kecil masjid. Habis bagi permen, dia meninggal. Itulah kehidupan. Jadi adik-adik kalau hari ini belum punya cita-cita selamat dunia akhirat, kalian rugi. Maka cita-cita kita ya harus selamat dunia dan akhirat. Bagaimana kakek caranya? Bukan hanya kalian belajar, tapi yang utama adalah begitu Allah panggil, Allahu Akbar, kalian lari kemana kalau dengar suara itu? Masjid. Lari ke masjid. Lalu ngapain? Ambil wudhu. Terus setelah itu sholat. Ya, wudhu dulu. Lagi main handphone. Godaan setan. Kalau aku udah azan, aku megang handphone aja. Setan menggoda kita. Kalahin setannya, tinggalkan handphonenya. Lagi tidur enak pagi-pagi. Begitu pagi-pagi datang, setan datang menghampiri kalian. Ngapain? Setan ingin kalian tidak bangun pagi. Dengan cara apa setan caranya? Kalian kepalanya diikat oleh setan 3 ikatan. Jadi berat kepala kita bangun pagi. Katanya bagaimana caranya? Agar kita bangun pagi jadi ringan, enggak berat. Bagaimana caranya? Ada caranya. Yang pertama, kan ikatan ada 3 nih. Kepalanya jadi berat kan? Ikatannya enggak kelihatan karena bukan terbuat dari benda-benda yang ada di dunia. Nah setan mengikat kepala kita tuh sehingga berat pagi hari. Bagaimana caranya agar kepala enggak berat? Pagi hari begitu datang pagi, suara azan terdengar, kita bangun agar ringan. Yang pertama, kakek mau nanya, kalian kalau bangun pagi yang kalian ingat pertama kali apa ketika bangun pagi? Sholat. Bangun? Ingat sholat dulu? Wah ini anak-anak soleh ya. Iya Pak. Tidak semua anak menjawab begitu loh. Kamu ingat apa? Kamu ngapain? Ngapain? Kamu ngapain? Banyak tuh jawabannya. Ada yang cuci muka, cuci piring. Mau pakai itu. Nah, begitu pagi hari datang, yang kita ingat adalah Allah. Alhamdulillah. Makasih ya diingatkan. Nah, di sini anak-anak soleh semua ya.
mau ada yang nerangin, udah ada. Makasih Dek. Baik adik-adik, kita sholat dulu ya. Jadi intinya, habis nanti boleh dilanjutin nggak? Boleh ya. Jadi adik-adik, udah wudhu belum nak? Kita istirahat dulu dengan cara istirahatnya sholat ya. Kita pending. Nanti setelah ini kita sholat dulu. Habis sholat kita lanjutin lagi ya. Sholatnya di mana? Sini ya. Nah, ya baik. Ucapan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan adik-adik ambil wudhu. Kita akan sholat ya. Kita break dulu. Kita pending dulu. Apa saya? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapkan basmalah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, adik-adik semua. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Oh, pikiran adik-adik, kalau pikiran kita baik nih, nanti kata-katanya jadi baik. Seperti tadi waktu habis azan berkumandang, tiba-tiba Katoy minum, Kaib minum, langsung ada yang nanya, puasa? Kata dia. Disangkanya Katoy puasa sama dia, karena dia mindset pikirannya bahwa orang kalau minum ketika azan berkumandang azan maghrib itu puasa. Masya Allah. Katanya disangkanya puasa padahal enggak. Puasa enggak. Nah adik-adik semua, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adik-adik semua, dari tantangan, kalau tanya kenapa diginiin ya? Tadi dari tantangan itu jam 11:30 siang. Atoi dari 11:30 itu berpikir bahwa sholat asar udah sampai sini, ternyata nggak nyampe. Artinya apa? Hidup itu kita harus berpikir begini, ya Allah, aku nanti jangan-jangan aku masuk neraka ya. Nah kalau mikirnya begitu, kita jadi semangat apa? Semangat memperbaiki diri, memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak. Kenapa? Karena aku takut nanti ternyata aku belum ada amalan aku di hadapan Allah. Tadi katanya menyangkanya, oh asar udah nyampe sini, harusnya katanya bilang begini, harusnya gini mikirnya, jangan-jangan nanti perjalanan macet, jangan-jangan jam 3 belum nyampe lokasi, jadi harusnya waspada. Jadi hidup itu harus waspada. Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, hidup itu kita seperti berjalan di atas tanah, di atas rumput yang banyak durinya. Kalau banyak durinya, jalan hati-hati. Kita harus hati-hati. Hidup juga begitu, adik-adik, hidup ini harus hati-hati. 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 Kalau ada orang, kita lagi main-main nih. Kita biasanya sholatnya tepat waktu, tapi karena kita main misalnya dengan ada orang, ya biasanya nggak sholat, sehingga pas ada satu aku sholat dia nggak sholat. Kalau adik-adik nggak hati-hati, aku ikutan dia nggak sholat, berarti kita nggak hati-hati. Ada orang nggak puasa di bulan Ramadan, kita ikut-ikutan, berarti kita nggak hati-hati.
harusnya kita yang ngajak dia untuk sholat, harusnya kita ngajak dia untuk untuk ngaji. Ini feedback ya. Jadi adik-adik semua, biar nggak feedback ya. Jadi pagi hari itu tadi kan katanya bicara tentang pagi hari agar bagaimana caranya kepala jadi ringan, setan menjauh. Mau tahu caranya? Pagi hari adik-adik ingat Allah. Sebelum wudhu ngapain dulu? Doa bangun tidur. Jadi bangun pagi itu baca doa, bukan baca WA. Ya. Jadi pagi hari itu baca doa bangun tidur, bukan baca status. Ya. Jadi pagi hari begitu bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, doa bangun tidur. Tapi kalian baca doanya nggak usah dinyanyiin ya, karena kalian hari itu sangat bergembira, akhirnya dinyanyiin. Alhamdulillahillah karena ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggak usah nyanyi, biasa aja bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggak usah dinyanyiin ya, nggak usah. Terus kalau kalian nyanyiin nanti ibunya kaget pagi-pagi lihat. Pas ibunya bangun, anaknya lagi nyanyi. Wah, Masya Allah, anakku sayang, mari kemari. Nah, ibunya juga jadi seneng ya. Bangun pagi ingat siapa? Allah. Kenapa ingat Allah? Karena Allah yang membangunkan kita, yang ngasih kesehatan kepada kita. Ada loh orang malam-malam tidur, pagi hari dia nggak bangun lagi. Kenapa? Karena dia meninggal. Adik-adik tadi pagi meninggal nggak? Enggak. Berarti alhamdulillah. Kenapa? Karena kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Kalau kita dikasih kesempatan hidup, artinya dikasih kesempatan bertobat dan memperbaiki diri. Kalau kita dikasih kesempatan hidup, berarti dikasih kesempatan mati. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Baca doa bangun tidur, ya sayangnya. Ada loh anak kecil, ada anak kecil umurnya 5 tahun dia meninggal dunia, itu ada. Ada anak kecil kemarin di Jakarta, anak kelas 6 SD, 1 hari sebelum Ramadan dia meninggal dunia di ruangan ICU, di ruang gawat darurat, meninggal. Tapi tahu nggak dia meninggalnya? Dia di kamar, di tempat dia dirawat di rumah sakit, di setiap jam bangun malam, jam bangun tahajud, alarmnya bunyi, dia selalu sholat. Padahal dia di ruang dia dirawat intensif, tapi dia sholat malam. Kita harusnya malu sama dia. Ya Allah, dia dalam keadaan seperti itu dirawat, tapi dia semangat untuk sholat bangun malam. Kita di sepertiga malam tertidur enak. Orang lain berdoa bercucuran air mata, kita bercucuran air liur. Enak tidur. Yuk jam 3 di sepertiga malam bangun tidur, di pagi hari subuh bangun ya. Kamu bangun jam berapa nak? Enggak, kamu bukan jam 6. Subhanallah ya. Kamu jam berapa sayang? Jam 10. Masya Allah, hebat ya. Dia 6, ini 10. Tapi sebelumnya udah bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 6. Oke. Kamu jam berapa deh? Jam 5. Sholat subuh. Di mana sholat subuhnya? Di rumah. Nah. Oh, jam berapa sayang? Oh, bangun kamu jam 10 malam. Kamu bangun jam berapa? 7. Jam 7. Oke. Kamu bangun jam berapa nak? Setengah 7. Masya Allah, jawabannya hebat-hebat ya. Oke, jam berapa nak? Jam 5. Jam 5. Kamu sholat subuh? Di mana sholat subuh? Di masjid. Berjamaah?
Ya. Alhamdulillah. Kamu? Jam 4. Oh jam 4 ya. Oke, kamu saat subuhnya jam berapa anak? Jam 5. Oh, jadi dari jam 4 ke jam 5 ngapain aja? Main. Enggak main. Ya. Dari jam 4 ke jam 5 ngapain aja? Enggak main. Ngapain? Tidur. Enggak ya. Oke. Adik-adik semua, begitu bangun tidur, kita kalahin setan. Tekad kita adalah mengalahkan setan dengan cara apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Satu ikatan lepas, setannya lari. Set. Tinggal 2 ikatan. Masih berat gak kepalanya? Masih sedikit berat. Lalu ikatan yang kedua akan lepas kalau kita ngapain? Berwudu. Sebelum sholat berwudu dulu. Berwudu. Ya. Waktu itu kami berkontang Kalimantan Timur. Nah, ada satu kelompok anak-anak remaja waktu itu. Dia tertidur enak. Yang lain azan subuh berkumandang udah berkumpul di tempat sholat. Mereka kelompok ini masih enak-enakan tidur. Lalu kami bangunin yang kelompok yang susah bangun ini. Kami bilang apa? Ayo adik-adik bangun. Kita kalahin setannya. Dia sambil tidur, dia bilang apa? Sambil tiduran. Iya kak, ini juga udah kalah sama setan. Jangan nyerah. Setan itu kalau kita lahir, harus bangun. Kalau kalian bilang udah kalah sama setan, berarti kalian mau jadi temannya setan. Mau nggak jadi temannya setan? Nah, adik-adik semua. Yang kedua berwudu. Wudunya yang wudu. Jadi wudunya adik-adik kalau kalian wudunya sungguh-sungguh, nanti sholatnya sungguh-sungguh. Jadi nanti jadi anak yang sungguh-sungguh. Tapi kalau wudunya salah-salah, saya maaf ya. Tapi lihat di ini ya, mohon maaf, masih ada wudu yang begini nih. Waktu itu kami wudu itu ada anak kecil yang wudu. Dia pakai tangan panjang, kemeja. Dia pas bagian tangan harusnya kan sampai sikut. Dia cuma sampai sini karena pakai kemeja. Tapi setelah sampai sikut dia pakai tangannya. Enggak, itu nggak ada. Dibuka sampai sikut. Ada juga di antara kita yang wudu bagian kaki ini terutama. Ini kan keren. Bagian kakinya gini. Itu kan. Ada juga nih pas bagian kaki. Ya gini aja. Nah, itu ada. Harusnya bagian kaki itu sungguh-sungguh. Benar-benar dicuci, ya. Benar-benar dicuci sayang ya. Kalian kalau wudunya salah-salah, bisa jadi wudunya enggak sah. Berarti sebelum sholat kita coba. Maaf ya, banyak di antara kita yang mata kakinya enggak basah, sikutnya enggak basah, wudunya asal-asalan. Harusnya yang sungguh-sungguh wudunya. Coba kamu sini saya, di sini. Kamu siapa? Fauzan. Fauzan coba wudu. Ini kerannya coba. Cuci tangan. Tangan kita cuci biar suci. Kumur-kumur berapa kali? Oke. Kumur kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kemana? Ke kiri aja. Coba. Ke kiri sebelah sini. Berapa kali? 3 kali. Kenapa? Nih ke kiri sebelah sini, ke bawah, kiri bawah. Bukan kiri samping. Kiri samping itu temen lagi dulu. Adik, Fauzan pertama kali kumur-kumur, kok nggak keluarin? Iya, ditelan. Jangan. Kumur-kumur ke hidung ya. Hidung. Nah, hidung 3 kali dimasukin airnya ke dalam hidung, dihirup, diseruput. Sunahnya masukin ke dalam hidung, dihirup. Tapi jangan sampai keluar dari kuping. Lalu ke muka 3 kali, lalu ke sikut, ke tangan sampai sikut misalnya. Lalu ke kepala, ke kuping, lalu ke kaki, coba ke kaki sekarang. Nah, kakinya yang diangkat, bukan tangannya yang nyamperin begini, ya. Oke, baik. Nah, benar deh, kakinya diangkat begini. Wudunya harus diperbaiki. Duduk saya, makasih Fauzan. Wudunya harus diperbaiki. Kalau wudunya betul-betul sungguh-sungguh, nanti sholatnya sungguh-sungguh. Tapi ada yang sholatnya begini nih. Hati-hati. Kita belajar sekarang sholatnya sungguh-sungguh ya. Kalau wudunya sungguh-sungguh, udah sayang, berarti saya sholatnya sungguh. Tapi kalau
bacaannya? Versi Bandung. Lalu temennya pakai kain sarung di bawahnya ada bacaannya. Sarung mangga. Makanya kelasem. Dibaca sama dia. Akhirnya sholatnya nggak sungguh-sungguh. Hati-hati saya, ya. Tapi kalau sholatnya sungguh-sungguh, Allah. Maka kita begitu imam baca surah pakai tadi. Kayak tadi nih. Dengerin bacaan Al-Quran. Enak. Jadi sholatnya dinikmati. Kita menghadap Allah. Firman Allah kita dengarkan. Oke. Wudu yang sungguh-sungguh, ikatan lepas tinggal berapa ikatannya? 1. Maka ikatan akan lepas semuanya kalau kita pakai sholat. Habis sholat ikatannya lepas, pagi hari kita semangat, kita ceria, kita penuh syukur kepada Allah, dan hari kita insya Allah berkah. Insya Allah. Ada yang lebih baik lagi hari ini? Mau jadi anak baik? Karena kita buktikan. Oke, saya. Sekarang kita buktikan semuanya berdiri. Semuanya berdiri kita buktikan. Apa yang mau lihat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada satu ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Adik-adik mau menjadi anak-anak yang sukses? Kita buktikan sekarang. Atoib akan menyebutkan angka. Setiap kali bisa Atoib nyebutin angka 2. Kalian berkelompok, satu kelompoknya 2 orang berpegangan tangan, 2 orang lalu duduk. Atoib mau lihat siapa yang paling terakhir kali duduk atau siapa yang nggak dapat ke depan, ya. Oke, siap ya. Kalau Atoib bilang 2, berdua. Kalau Atoib bilang 3, bertiga. Kalau Atoib bilang 4, berempat. Kalau Atoib bilang 1, bersatu. Oke. Kita mulai dari angka 1. Kalau udah ketemu langsung pegang langsung duduk ya. Oke. Kita mulai dari angka. Nanti hati-hati ya kalau kalian tidak dapat ke depan. Angka 2. Tidak ada yang nangis di sini, yang ada adalah yang punya semangat. Berdiri lagi, coba yang laki berdiri lagi semuanya. Yang perempuan semuanya dapat? Perempuan siapa yang dapat? Lagi deh, sini deh, berdiri saya, berdiri. Dari angka 2 ke angka 1. Dari angka 2 ke angka 4. Begitu Kak Oi mau menyebut angka yang pertama. Oke, kita mulai dari angka. Ternyata ada di antara kalian bukan boleh begini. Mulai dari angka. Juga mulai begini aja. Ada juga yang angka 2. Yang benar. Ada angka 2. Nah, adik-adik semua saya. Lihat. Lihat saya. Kalau kita bergerak, kalau kita berusaha, nanti Allah akan perlihatkan hasil usaha, hasil doa dan usaha kita. Kenapa lihat nak? Kalau adik-adik bilang, Kak, aku mau sukses, aku mau selamat dunia akhirat, aku mau jadi anak soleh, tapi kalian hanya ngomong aja, dengar azan, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, berarti itu menghayal. Tapi kalau kalian bilang, aku mau sukses, mau selamat dunia akhirat, sholat dijaga, baca Quran dijaga, belajarnya dijaga, menjadi anak baik. Contoh, amin. Contoh nih. Katanya haus, ya Allah aku haus banget nih. Coba sekarang, katanya bayangkan ada kulkas. Katanya buka kulkasnya, diambil botolnya. Katanya tuangkan airnya.
lalu kami minum airnya, hausnya hilang apa enggak? Haus. Hilang apa enggak? Hilang. Hausnya enggak hilang. Kenapa? Karena hanya dibayangkan. Jadi harus ngapain Kak Baik? Kami harus berusaha untuk mencari air itu dan diminum agar hausnya hilang. Contoh misalnya, ya Allah, aku haus banget nih. Di mana ya air aku tadi? Oh ini airnya. Berusaha. Ini contoh. Dipegang pakai tangan kanan. Dan sunnah harus duduk biar sehat. Dan pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ya. Dan sunnahnya 3 kali ya. Aduh enak. Kenapa? Hausnya hilang setelah diminum. Iya. Coba kalau kamu hanya bilang, aduh haus banget nih, aku pengen minum, cuma ngomong doang, tapi kamu berusaha. Nggak berhasil. Gimana? Mandi. Jadi maksudnya apa Kak Toib? Maksudnya adalah harus berusaha kalahin malas. Siapa yang malas bangun pagi? Yuk. Kamu malas bangun pagi? Bagaimana caranya agar tidak malas bangun pagi? Coba yang tadi kami sebutin. Apa yang pertama? Sholat. Sebelum sholat. Wudu. Baca. Tidak boleh ada yang tertinggal. 1, kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian fokus, kalau kalian mau berhasil, kalau kalian bareng-bareng fokus dengan Kak Toib, tidak ada yang ketinggalan semuanya. Tepuk 1. Tuh, ternyata semakin sungguh-sungguh kita berhasil. Menjaga. 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 Wajada. Agar berhasil kalian sungguh-sungguh, ya. Oke, tadi dari angka 4 nih, sekarang yang terakhir. Dari angka 4, sekarang yang terakhir. Tadi angka 4. Sekarang yang terakhir. Dari angka 4 ke angka. Tapi kalian berempat, yang udah berempat. Yang tadi berempat. Oke. Dari angka 4 yang terakhir sekarang ke angka 3. Atau mau ngasih tahu sini saya. Duduk yang lain dulu. Yang tadi udah 3-3. Sini nak. Lihat. Ini bukan gagal. Tapi ini kita tanya kenapa sebabnya belum dapat 3 seperti teman-temannya. Oke, kamu kenapa? Ya, karena pusing. Karena pusing. Oke, kamu karena apa Teh? Karena bahasa Melayu. Wah? Berebutan. Karena berebutan, ini kan kebagian. Lihat nah. Kalau adik-adik bilang karena berebutan, semuanya memang berebutan. Kira-kira nama kamu siapa tadi? Fauzan. Kira-kira Fauzan bagaimana caranya agar bisa dapat kira-kira bagaimana caranya? Harus berusaha. Tadi udah berusaha belum? Udah apa belum? Nah, gini. Nama kamu siapa? Fadil kira-kira ya. Fadil enggak dapat bertiga kira-kira kenapa? Menurut Fadil selain pusing apa? Kurang apa kira-kira? Kurang apa? Karena apa? Ini coba pilih. Kurang cepet, kurang
Bukan, kurang cepat, kurang lama, kurang cepat, kurang. Ya, kira-kira kurang cepat apa enggak tadi? Kalau kurang cepat berarti harus lebih apa? Lebih cepat ya. Nanti Fadil lebih cepat lagi ya. Dan ternyata setelah Fadil cepat dan berusaha ternyata nggak dapat. Oh, mungkin Allah mau ngasih kesempatan Fadil untuk berikutnya jadi bisa jadi berhasil ya. Oke, tadi siapa nak kamu? Tidak ada di antara kita yang gagal lalu menangis, nggak boleh menangis ya. Kalau kita sedih, nggak apa-apa sedih menangis, tapi menangis bukan jadi menangis terus, tapi setelah menangis harus bangkit lagi. Tadi bagus kamu, habis nangis langsung buru-buru lagi, ya. Oke, Fadil sama Fauzan duduk lagi. Sini. Kamu siapa namanya? Hah? Ini siapa? Yepi. Zaida sama Yepi. Kira-kira tadi kamu kenapa belum berhasil? Kira-kira kenapa? Kurang apa? Kurang lama. Oke, kamu kurang apa? Kurang makan. Kurang apa? Oke, duduk. Duduk sana. Adik-adik semua, karena waktu pakai nggak lama. Oke, karena kita waktunya nggak lama, duduk yang paling rapi lagi sekarang. Ya. Oke, sekarang permainan terakhir. Oke ya, permainan terakhir. Yang tadi bertiga-tiga berdiri semuanya. Yang tadi bertiga-tiga berdiri. Yang berdua juga berdiri. Yang tadi bertiga. Oke, yang berdua juga nggak apa-apa. Yang bertiga, yang dua. Sama ini. Ini langsung ngomong. Oke. Oh, yang bertiga tangannya, yang berdua tangannya pegangan gini. Tinggal kasih contoh gini. Aduh sayang. Sini nih. Kayak gini. Masuk satu orang ke dalamnya, ke dalamnya. Coba. Siapa yang mau masuk? Ayo. Kamu pegangan tangan gini. Kamu masuk. Kamu sayang. Oke. Kema sama Kendra, gini saya, yang satu masuk. Oke, kalau Katoy bilang ada polisi yang di tengah nyari kelompok lain, kamu juga masuk ke kelompok lain ya, buru-buru ya, biar dapat kelompok ya. Kamu masuk dulu, tapi masuknya yang laki-laki nggak boleh ke sana. Oke, siap? Yang perempuan juga di situ aja. Oke, siap? Oke, lalu kalau Katoy bilang kebakaran, yang dua orang. Kalau Katoy bilang kebakaran, yang dua orang, tangannya nggak boleh dilepas. Dia mencari orang yang satu tadi. Pokoknya mencari orang yang satu. Nggak harus yang tadi ya. Kalau Katoy bilang kebanjiran, yang di tengah harus diangkat oleh orang yang berdua, karena yang di tengah kakinya nggak boleh kena karpet atau mungkin. Oke ya, siap ya. Oke, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada, kamu nanti boleh masuk ke kelompok yang lain ya. Kalau kata bilang ada polisi, masuk ke kelompok yang lain. Ayo masuk cepet. Oke. Ada polisi. Oke. Kebakaran.
kebanjiran, kebakaran. Kalian memang pengen berhasil, tapi perlakukan manusia sebagai manusia. Ini kami ya. Kebanjiran, habis itu kebakaran. Halo. Huruf 3. Kalian, ini bermain begini aja. Kalian sungguh-sungguh. Padahal Kak Toib nggak ngasih hadiah. Padahal Kak Toib nggak ngasih hadiah apa-apa. Dia ngasih doa. Tapi kalian bersungguh-sungguh. Allah menjanjikan kita surga buat siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Dijanjikan oleh Allah, mereka tidak menjadi orang yang rugi, tapi beruntung. Mau beruntung gak hidupnya? Mau beruntung? Kata Allah, kita harus beriman dan beramal soleh. Coba tadi sungguh-sungguh banget. Ada polisi. Kebanjiran. Ada polisi yang lagi kebanjiran, ada ini. Ya, karena waktu KTM udah habis, yang terakhir dari Kak Toib ya. Tugas kita adalah semangat mencari ilmu. Kenapa saya? Akhlak itu, dek, akhlak itu, halo, akhlak itu adalah sikap terbaik kita, respon terbaik kita di setiap keadaan. Contoh, ada orang yang buang angin, ya. Kita biasa aja mendengar orang buang angin, misalnya. Kita biasa aja. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Kamu kok bilang alhamdulillah? Ya untung yang ketutnya bukan aku, tapi dia. Kalau aku kan aku yang malu. Kalau dia mungkin dia malu. Makanya jangan dilihatin, jangan prank. Jangan. Kita pura-pura enggak denger ya, pura-pura budak aja ya. Misalnya di bikin kita ada yang kita bilang apa? Rumusnya HHN, hadapi, hayati, nikmati. Ada yang buang. Kita apa bilangnya? Hadapi, hayati, nikmati. Bilang apa? Kak Toib, bagaimana caranya? Iya, begitu ada yang buang angin, begitu ada yang buang gas beracun ya. Kita bilang apa? Wangi ya. Bilangnya apa? Subhanallah, wangi. Lalu kita bilang apa lagi? Alhamdulillah ya Allah. Kamu kok bilang alhamdulillah? Iya alhamdulillah, ini nggak seberapa. Ini baru bau karbet. Punya aku bau septic tank. Allahu Akbar. Baik, adik-adik, yang terakhir dari Kak Toib. Jadi tugas kita apa Kak Toib? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Adik-adik semua. Bersungguh-sungguh belajar. Kenapa? Ada seorang imam, 3 orang makmum, mereka belum belajar tentang sholat, tapi mereka udah berjamaah nih. Imam di depan 1 orang, di belakangnya makmum. Tiba-tiba lagi sholat ada cecak jatuh. Karena cecaknya gede jatuh, kata imam pas cecaknya jatuh, kata makmum yang 3, yang 1 bilang gini, kalau sholat gak boleh ngomong. Kata yang tengah, kamu juga ngomong. Yang 1 lagi bilang apa? Untung gua nggak ngomong. Ternyata 3-tiganya ngomong. Akibat apa? Nggak mau belajar, nggak punya ilmu. Maka tugas kita sekarang adalah sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mencari ilmu. Adik-adik semua, dari Kak Toib kurang lebihnya demikian. Tapi Kak Toib pesan sama kalian,
Perbaiki sholat, sungguh-sungguh kepada Allah. Kenapa? Ada orang yang banyak protes sama Allah. Dia lagi duduk termenung di bawah pohon beringin. Kata dia begini, siang hari lagi panas, angin sepoi-sepoi datang. Di bawah pohon yang rindang namanya pohon beringin, dia berpikir begini, ya Allah, dia protes sama Allah. Ya Allah, ini pohon beringin kan gede, tapi kenapa buahnya kecil? Itu pohon semangka kecil, kok buahnya gede? Dia protes sama Allah. Tiba-tiba pas dia mau tertidur, pluk, buah beringin yang kecil itu jatuh tepat di hidung dia. Kata dia apa? Oh ya Allah, pantesan Allah bikin buah beringin kecil, buah semangka gede. Coba kalau buah beringin lebih gede dari buah semangka, mungkin bukan hidung aku aja yang kena, tapi semua kepala aku kena. Oh ya Allah, Allah luar biasa. Makanya jangan ragu sama Allah. Ada lagi orang lagi jalan, tiba-tiba kata dia apa? Ya Allah, Allah kok bikin burung bisa terbang, tapi itu gajah, kerbau, kuda, sapi kok nggak terbang? Tiba-tiba pas lagi dia jalan, ada burung di atas dia terbang. Tiba-tiba burungnya mengeluarkan kotoran. Pluk aja, tepat di hidung dia. Kata dia apa? Ya Allah, Masya Allah, pantesan Allah nggak bikin kuda, kerbau, gajah terbang. Coba, aina gede. Coba, kalau gajah bisa terbang, begitu gajah terbang dia ada di bawah gajah. Tiba-tiba pas gajah terbang, pluk, bukan hanya hidung, tapi sekujur tubuh dia. Masya Allah. Tepuk 1, 2. Adik-adik semua, yuk kita sungguh-sungguh belajar ya. Sholatnya dijaga. Besok yang bangunnya jam 6, jam 7, besok bangun ketika azan berkumandang. Adik-adik bangun subuh. Katanya punya anak-anak binaan di dekat rumah di Serpong, di Tangerang Selatan, segede-gede kalian, mereka subuhnya di masjid. Kenapa? Karena Khatib selalu bilang sama mereka, bilang apa? Bilang tentang betapa beruntungnya orang yang sholat, apalagi sholat subuh di masjid berjamaah, itu untung banget. Maka kalau kita jualan pasti pengen untung, nggak mungkin orang jualan pengen rugi. Dek, kamu kok jualan semangat banget? Kenapa dek? Iya, aku pengen rugi. Nggak ada. Tapi kenapa deh kamu jualan semangat banget? Aku pengen untung. Banyak orang yang pengen untung. Apalagi keuntungan dari Allah berupa pahala. Karena sholat kita, hidup kita jadi berkah, hati jadi tenang. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari Katoib. Terima kasih atas kebersamaannya, Kak Bu Narati dan kamu tadi Kak Tia sama Kak Ai, sama Kak siapa? Kak Hanafi sama dia. Terima kasih ya. Demikian rekapitulasi kurang lebihnya, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Adik-adik semuanya semangat ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.